Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'a. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, mukminin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita berada di Jumat pertama di bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Insya Allah kita berada pada tanggal 7 Rajab. Mudah-mudahan kita hadir di Masjid An-Nur ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah merupakan suatu usaha kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu karuniakan kepada kita keberkahan di bulan Rajab dan juga keberkahan di bulan Sya'ban. Kemudian nanti kita mudah-mudahan Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Sebagaimana doa yang sering diajarkan oleh para ulama yang dari Rasulullah SAW, yaitu dengan doa yang sangat masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab, fi Rajab wa Sya'bana, dan juga bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan temukanlah kami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat yang hadir di masjid ini dan juga keluarga dan saudara-saudara yang seiman, seislam, dan juga kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan, kekuatan iman Islam,
di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan nanti ditemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa itu kita meminta kepada Allah agar kita diberikan keberkahan. Berkah sendiri itu apa? Berkah adalah suatu karunia yang dianugerahkan Allah kepada hambanya yang membawa kebaikan. Karunia Allah yang membawa kebaikan itu adalah keberkahan. Apalah artinya jika yang dikaruniakan Allah kepada kita baik harta, jabatan, maupun segala sesuatu yang diberikan kepada kita, tetapi tidak membawa kebaikan, maka itu tidak namanya keberkahan. Oleh karena itu, di bulan Rajab itu kita meminta kepada Allah, yaitu keberkahan. Segala sesuatu yang dikaruniakan Allah menambah kebaikan pada diri kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kadzdzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzdzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Jadi jikalau kita ingin mendapatkan keberkahan, khususnya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kita nanti ditemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, tentunya dalam ayat ini kita harus beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman, yakin kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Allah yang patut disembah, kemudian kita dibarengi dengan takwa kepada Allah, yaitu amal soleh dan juga perbuatan baik, maka Allah akan mencurahkan keberkahannya baik dari langit maupun baik dari bumi. Keberkahan ini menurut para ulama ada dua, yaitu keberkahan yang tampak maupun keberkahan yang tidak tampak. Keberkahan yang tampak berupa sumber daya alam akan menjadi subur, tanah-tanah akan menjadi subur. Kemudian penghasilan kita oleh Allah akan berlimpah. Kemudian rezeki kita akan berkah, akan oleh Allah karuniakan kecukupan. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kemudian Allah berikan kesehatan kepada kita. Kemudian Allah karuniakan sesuatu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat yang dapat membawa kebaikan. Itulah keberkahan yang tampak. Kemudian keberkahan yang tidak tampak, yaitu dengan adanya peningkatan iman kita, Islam kita, kemudian kita meningkat dalam hal amal soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keberkahan hati atau jiwa atau rohani. Manakala keberkahan jasmani, rohani maupun keberkahan yang berupa material diberikan oleh Allah, inilah keberkahan yang sangat luar biasa yang kita minta kepada Allah dalam doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia.
Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa di bulan Rajab marilah kita tingkatkan amal soleh kita tingkatkan ibadah kita, baik membaca Al-Quran, sholat 5 waktu kita ditambah dengan sholat sunnah, kemudian sedekah kita, kemudian hablum minallah dan juga hablum minan nas kita tingkatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddata syuhur inda mu'isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayat, yang artinya bahwa sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, inilah suatu ketetapan agama yang lurus. Maka pada bulan itu janganlah kamu mendolimi diri kamu sendiri. Jamaah salat Jumat, 4 bulan yang dimuliakan Allah, yaitu 3 bulan secara berturut-turut dan 1 bulan secara terpisah. 3 bulan berturut-turut itu dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, baik dengan melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis Yaumil Bid, atau dengan puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak, sebagai menuju untuk nanti bulan Sya'ban dan juga bulan suci Ramadan. Dan pada bulan Rajab itu pun ada suatu peristiwa penting yang tidak pernah kita lupakan, yang merupakan salah satu tonggak sejarah bagi kaum muslimin, yaitu tentang perintah Allah kepada orang yang beriman, yaitu sholat 5 waktu. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sedih karena ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Keduanya adalah orang yang membela Nabi ketika berdakwah di Mekah. Orang Mekah memusuhi Nabi, menghina Nabi, mencaci Nabi. Pada saat itu tahun 620 Hijriah, Rasulullah ketika itu diangkat sebagai Rasul hari 10 tahun. 10 tahun pada saat itu sebagai seorang Rasul. Keduanya meninggal dunia. Betapa sedihnya Rasulullah SAW. Bahkan orang kafir Quraisy Mekah semakin menjadi-jadi, mencaci dan memusuhi Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berdakwah ke daerah Taif, 50 km dari kota Mekah ke sebelah timur. Namun orang Taif bukannya diajak untuk beribadah kepada Allah dengan mudah, tetapi mereka juga memusuhi Nabi, melempari Nabi dengan batu. Bahkan Nabi yang saat itu ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Harisah, berdarah kakinya. Bahkan Zaid bin Harisah terlempar batu, kepalanya pun berdarah. Ketika itu malaikat Jibril dan malaikat Jabal menawari Rasulullah, apabila Rasulullah mau, orang-orang Taif itu akan dibinasakan, ditenggelamkan dengan gunung yang ada di situ. Tetapi Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah mendoakan kalau orang Taif yang tidak beriman bapaknya, mudah-mudahan anak-anaknya yang beriman. Kemudian Rasulullah pulang ke Mekah, dan ketika itu Rasulullah berada di Ka'bah malam hari itu. Maka ketika itu Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah diajaknya dengan menggunakan buraq
melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 7 bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dengan menggunakan burung naik langit 1, ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam membacakan salam, dan ketika itu Nabi Adam menangis karena menengok sebelah kanan umatnya yang beragama Islam dan sebelah kiri umatnya yang ingkar, yang kafir. Kemudian naik lagi ke langit 2, ketemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa pun mengucapkan salam. Naik lagi ke langit 3, bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit 4, bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian naik lagi ketemu dengan Nabi Musa, kemudian naik lagi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW sudah sampai langit 7, maka ketika itu malaikat Jibril berhenti dan Rasulullah yang berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah diperintahkan untuk dirinya dan umatnya melaksanakan sholat 5 waktu yang sampai sekarang, yang mulanya 50 waktu. Mudah-mudahan sholat yang 5 waktu yang merupakan perintah Allah yang diberikan kepada Nabi kita ketika Isra Mi'raj ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kita di dunia maupun di akhirat, dan menjadikan sebagai kita untuk mencari keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman Islam kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wajib wa'imatafatul wa barik bijalalika wa kamalin ala syarafi ibadika sayyidina wa